dari Aula Zenian, atau lebih tepatnya salah satu tuan muda juga. Sejadi Doi ini adalah tuan muda Aula Zenian yang bernama Suhanho. Di sana mengetahui kalau Sugyu sudah mati di tangan dari Lord Bucin, ia malah berterima kasih karena Harry sudah membantu menyingkirkan saingannya. Jadi di Aula Zenian itu ada banyak tuan muda dari faksi yang berbeda-beda, di mana mereka ini bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tempat warisan, ya cuy ya. Lord Harris yang memang punya dendam dengan Aula Zenian pun malah tak peduli sama sekali dan mengatakan kalau mereka adalah korbannya yang berikutnya. Waduh, hajar Lord. Sontak melihat Lord Harris yang sangat sombong, Suhanho cukup kesal dan langsung menyuruh semua murid untuk mengepung wanita itu. Di sana ia juga mengingatkan kalau semua murid ini sudah berada di ranah supernatural dan wujud rohnya juga saling melengkapi. Jelas ranah Taoisme aja bisa dikalahkan oleh mereka, apalagi hanya Lord Bucin juga. Namun lagi-lagi Lord Harris yang memang sudah di-buff pun tak gentar sama sekali. Bahkan di sana ia langsung menantang mereka semua untuk bertarung. Mereka yang masih meremehkan Lord kita pun malah menyuruhnya untuk menyerang duluan. Yang sudah jelas hal itu adalah kesalahan besar, karena terlihat dengan kekuatan magic 108.000 pedangnya, Lord Bucin langsung mengeksekusi mereka semua, ya cuy ya. Widih, ini dia ya kalau udah di-buff langsung masuk mereka. Sedangkan di sisi lain terlihat Suyan sedang mengobrol dengan gurunya. Di sana mereka mengobrolkan sebuah legenda, yang dimana dulu ada seorang kaisar kuno yang menggunakan metode untuk mereinkarnasi orang yang ia cintai. Sejadi kaisar kuno itu menggunakan metode rahasia untuk kembali ke masa mudanya dan mencari abu dari wanita yang ia cintai agar dapat melakukan pernikahan. Alhasil setelah semuanya berjalan lancar, mimpinya pun menjadi kenyataan. Di sana ia pun menamakannya dengan kejadian kemarin, di mana ternyata sang guru ini sudah mengetahui sebelum Lord Harris mengubah kekuatan magicnya, kekuatannya adalah jenis reinkarnasi, ya cuy ya. Balik lagi ke Lord Harris, di mana ternyata Suhanho masih belum meninggal. Jelas setelah melihat kekuatan dari Lord Bucin tadi, tak lain dan tak bukan, ia pun langsung memohon dan meminta ampun. Tapi sayangnya this is Lord Bucin Harris, ya lo ya. Widih. Di sana ia bilang semenjak mereka dikirim untuk menyelidikinya, itu artinya hidup mereka sudah tidak berharga lagi. Tentu tanpa basa-basi lagi Lord Harris pun langsung mengeksekusinya di tempat itu. Waduh, hajar Lord. Kemudian dia pun melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan tinggal beberapa langkah lagi menuju ke tanah terlarang. Kali ini Lord Harris malah langsung dihadang oleh sang raja terakhir, yaitu Mo Wusang dan beberapa tetuanya. Di sana melihat banyak muridnya yang mati di tangan dari Lord kita, Mo Wusang sedikit kagum dengan kemampuan dari Lord Harris. Sedangkan Lord Bucin sendiri melihat Mo Wusang yang akhirnya turun tangan, ia sedikit menyinggungnya. Namun Mo Wusang tak terlalu peduli, yang ternyata tujuannya ke sini bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk merekrut Lord kita menjadi bawahannya. Di sana Mo Wusang bilang, selama Lord Harris mau tunduk padanya, seluruh Dongsen Senzo ini bisa saja berada di tangan mereka. Namun jelas Lord Harris langsung menolak, ya cuy ya. Di sana ia bilang, satu-satunya tujuannya hanyalah membunuh Mo Wusang untuk membalaskan dendam Papilion di tahunnya kemarin. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Tapi di sana hanya para tetua yang turun tangan untuk melawan Lord kita itu. Terlihat pertarungan mereka cukup sengit, bahkan tetua Huang sampai sedikit memuji kekuatan dari Lord Harris. Tapi sayangnya para tetua yang lain itu membantu dan mengeluarkan formasi juga. Namun lagi-lagi this is Lord Bucin Harris, ya cuy ya. Di sana ia pun akhirnya mengeluarkan kekuatan magicnya, yaitu pedang tak terbatas. Alhasil tetua Huang yang tadinya merasa di atas angin pun langsung dibuat terjatuh. Sontak mereka yang melihatnya dibuat kaget. Sedangkan Lord Harris sendiri ia langsung menyadari untuk mengeluarkan kekuatan magic ini menghabiskan banyak energi juga. Dan di saat bersamaan Mo Wusang pun akhirnya turun. Di sana ia juga tak menyangka kalau Lord kita memiliki kekuatan magic ilmu pedang. Namun melihat Lord Harris yang menyebutnya sebagai pedang tak terbatas, ia juga cukup kesal karena menurutnya itu masih terlalu sombong. Tapi Lord Bucin yang memang sombong dari lahir pun tak peduli akan hal itu, dan bahkan tanpa ragu lagi ia malah memprovokasi raja terakhir. Alhasil Mo Wusang yang melihatnya sangat kesal dan berniat memberikan serangannya.
Lord Harris yang melihatnya juga tak tinggal diam dan langsung mengeluarkan formasi bumi atau lukisan cewek cantik yang ia dapatkan dulu. Yang tanpa diduga lukisan itu adalah formasi yang sangat kuat, bahkan Mo Wusang dan pasukannya langsung terkurung di sebuah segel. Tak hanya itu, terlihat di sana juga muncul roh fase bumi dari seorang wanita. Sontak mereka yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget. Dan yang lebih parahnya lagi, di dalam kurungan itu dapat menyerap kekuatan spiritual mereka. Sementara Lord Bucin sendiri, ia hanya tersenyum tipis dan masih tak menyangka kalau kekuatan dari lukisannya sangatlah kuat. Jelas tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung berniat untuk mengeksekusi sang raja terakhir itu. Namun tanpa diduga, ketika itu juga si hantu tua malah muncul dan mengatakan kalau wanita inilah yang ia cari-cari selama ini. Waduh. Sontak semua yang melihatnya cukup kaget. Terlebih lagi lukisannya langsung dibawa oleh si hantu tua, yang membuat rohnya pun kembali masuk dan segelnya pun akhirnya terlepas. Tentu Lord Bucin yang melihatnya cukup panik, karena memang ia masih membutuhkan lukisan itu. Tapi karena si hantu tua sudah tidak merespon lagi, mau tak mau Lord Harris pun memutuskan untuk pergi juga. Para tetua yang melihatnya langsung menyarankan agar Mo Wusang mengikuti Lord kita itu. Namun menyadari kalau tanah terlarang adalah tempat yang sangat berbahaya, Doi pun menolaknya dan memutuskan untuk kembali. Tapi meskipun begitu, ia akan mengirimkan pasukannya untuk mengejar Lord Bucin kita. Sedangkan Lord Harris sendiri, terlihat ia sudah sampai di pintu masuk dari tanah terlarang. Di sana ia yang menyadari kalau ada orang lain selain dirinya, langsung memberikan serangannya dan menyuruh mereka untuk segera keluar. Yang ternyata beneran ada 3 orang praktisi di tempat itu. Jelas melihat Lord Bucin yang memiliki ilmu pedang juga, mereka malah langsung mengepungnya dan menantangnya untuk bertarung. Waduh, danger nih. Cerita berlanjut, di mana masih memperlihatkan Lord Harris yang dihadang oleh 3 praktisi saat di depan tanah terlarang. Jadi melihat Lord Bucin yang hanya sendirian, mereka pun berniat untuk merampoknya. Jelas jika menolak, mereka tak akan segan-segan untuk membunuh Lord kita itu. Waduh, danger nih. Tapi jelas Lord Harris yang melihatnya tak gentar sama sekali dan langsung memberikan perlawanannya. Sontak mereka yang tadinya sok kuat pun langsung dibuat diam setelah melihat kekuatan dari Lord kita. Yang pada akhirnya Lord Harris pun malah membalikkan keadaan dengan meminta semua senjata dan harta milik musuhnya. Alhasil tak lain dan tak bukan, mereka hanya bisa meminta ampun ya Cek ya. Waduh. Yang ternyata tujuan mereka kesini hanya untuk menyelamatkan teman-temannya. Jadi mereka merampok Lord Harris tadi karena memang mereka membutuhkan banyak senjata agar bisa menyelamatkan temannya yang terjebak di goa ular raksasa. Di sana mereka sangat yakin kalau temannya masih hidup, karena Doi bisa merasakan nafas makhluk hidup dari jarak yang cukup jauh. Terlebih lagi ia juga yakin kalau di dalam goa itu ada 4 orang. Sontak Lord Harris yang mendengarnya cukup kaget. Tapi meskipun begitu, Doi yang memang baik hati pun langsung berniat membantu mereka dan mengajak ularnya untuk berduel. Jelas lagi ia berduel dengan ularnya, para pasukan ini segera masuk ke goanya dan menyelamatkan teman-temannya. Terlihat di sana duel Lord Harris versus ular garaga awalnya cukup sengit, sampai Lord Bucin mengeluarkan teknik jari spiritualnya. Yang tanpa diduga setelah terkena teknik itu, si ular malah pergi begitu saja ya Cek ya. Alhasil dengan ini Lord Harris pun juga masuk ke goanya. Sesampainya di dalam, benar saja terlihat ada 3 temannya yang sudah pingsan. Jelas mereka sangat berterima kasih atas bantuan dari Lord kita. Terlebih lagi teman-temannya ini hanya kehabisan esensi ilahi dan tak ada luka yang cukup parah. Namun Lord Harris yang melihatnya malah sedikit bertanya-tanya, karena memang sebelum masuk tadi mereka sempat bilang kalau di dalam goa ini ada 4 orang, tapi kenapa saat ini hanya ada 3 orang? Mereka yang mendengarnya juga dibuat kaget. Terlebih lagi di sana ada seseorang yang tiba-tiba menarik sebuah rantai. Sementara salah satu temannya yang memang sudah tersadar langsung menyuruh semuanya untuk bergegas pergi. Tapi sayangnya mereka sudah tak sempat, karena terlihat muncul seorang ciwi misterius yang cukup menakutkan ya Cek ya. Waduh. Terlihat ciwi itu juga langsung bergerak cepat dan menyerang mereka semua. Sedangkan di tempat lain, Mo Wusang yang masih mencoba untuk mengincar Harris, kali ini ia menyuruh salah satu praktisi yang bernama Jian Xianfan. Di sana ia sampai memberikan niat suci ilmu pedang jika dia berhasil membunuh Lord Bucin kita. Waduh, Lord danger nih.
Jadi Jian ini adalah salah satu praktisi atau pendekar pedang ternama yang ada di Dongsen Senju, di mana ia sendiri berasal dari villa pedang suci. Di sana